Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Putra. Saya akan memberikan presentasi saya yang saya sudah bagikan waktu kemarin di kelas juga tentang review jurnal STEAM BBL as an educational panacea, investigating its impact on creative thinking and academic achievement cross subject karya Hugh Chanko pada tahun 2026 diterbitkannya di Jurnal Thinking, Skill and Creativity. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lagi identitas saya itu tadi jurnalnya. Dia berjudul STEAM BBL. Jadi kenapa tadi ada panacea? Panacea di sini adalah dalam bahasa Yunani atau bahasa Yunani kuno itu, dia berasal adalah obat mujarab dari semua penyakit. Nah, jadi di artikel ini dia pengen si Hugh Chanpo ini pengen tahu nih apakah STEAM BBL ini untuk educational panacea ini bener nggak sih gitu. Jadi dia akan menginvestigasi dari hasil dia di kelasnya nantinya. Tujuan utamanya adalah menguji apakah model pembelajaran STEAM PBL ini, Project Based Learning, itu benar-benar obat mujarab bagi prestasi atau peningkatan prestasi dan kreativitas di seluruh mata pelajarannya. Tadi STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematika atau Maths. Selanjutnya ada latar belakang dari urgensi si penelitian ini adalah pertama itu tuntutan kompetensi pada abad ke-21 yang kita tahu kemampuan creativity itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang dan problem solvingnya sangat krusial bagi siswa. Namun sulit dicapai lewat pengajaran konvensional, yaitu guru cuma menerangkan atau cuma berbicara saja. Nah, selanjutnya yang kedua, sintesis interdisipliner STEAM PBL. Jadi model pengajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika untuk membicarakan masalah dunia nyata. Dia pengen membuat model pengajaran yang memang benar-benar untuk membicarakan masalah di dunia nyata, yaitu tadi bisa digabungin nggak semuanya, ada sains, teknologi tadi atau STEAM ini dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Itu bisa nggak memecahkan masalahnya tadi agar siswa mendapatkan nilai atau prestasi meningkat dengan cara pengajaran PBL tadi. Atau sama aja nih nanti dijawab nih di jurnal ini, yaitu pertanyaan personal akademik. Ketiga, yaitu belum banyaknya bukti empiritis yang menguji pengaruh investigasi kurikulum terstruktur ini terhadap performa akademik tradisional dan kreativitas secara simultan. Jadi belum ada nih bukti empiritis atau bukti nyatanya untuk menjawab pertanyaan tadi. Apakah STEAM PBL ini maksudnya pelajaran STEAM ini dengan metode PBL benar nggak sebagai obat mujarab untuk meningkatkan kreativitas siswa ataupun penilaian dari akademik tadi. Selanjutnya subjek penelitian dia ada terbagi jadi 85 orang, terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok pembanding atau konvensional. Jadi 30 orang untuk kelompok eksperimen dengan STEAM PBL, terus 55 orangnya itu pembanding atau konvensional. Jadi dia belajar seperti biasa, tidak menggunakan PBL. Jadi mereka cuma seperti guru mengajar di kelas. Nah, di temuan kunci jurnal ini ada 4, yaitu ada sains teknologi, dia meningkat penilaiannya, terus ilmu pengetahuan sosial dan matematika itu meningkatnya sedang. Tapi ternyata di jurnal ini juga menjelaskan bahwa kemampuan bahasa, yaitu bahasa si siswa itu tidak memiliki perubahan, jadi sama aja penilaiannya dari si siswa yang tidak mendapatkan pelajaran PBL. Jadi mereka sama aja penilaiannya. Nah, jadi membuktikan STEAM PBL ini bukan panacea atau obat untuk semua subjek. Peningkatan performa akademik hanya terjadi secara dominan pada subjek ekstra dan sosial. Sedangkan kemampuan bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggrisnya tidak terpengaruh secara signifikan. Nah, dalam jurnal tadi, saya mendapatkan identifikasi research gap. Pertama, penelitian ini berfokus pada pengukuran dampaknya jangka pendek aja dalam 1 semester.
Jadi belum mampu menjelaskan keberlanjutan efek intervensi terhadap perkembangan kreativitas si siswa itu sendiri. Karena bagaimanapun kita tidak boleh menilai dalam satu jangka pendek saja atau satu semester saja. Bisa jadi 2 semester atau berkelanjutan. Kedua yaitu subjek penelitian masih terbatas. Dalam dunia pendidikan kita tahu setiap kelas atau setiap wilayah itu pasti relatif homogen. Peserta didik itu banyak sekali ciri khasnya, ada karakternya itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi tentang wilayahnya berbeda ataupun lingkungan pembelajarannya dengan latar belakang sosial dan budaya yang lebih beragam. Ketiga, penelitian ini belum mengintegrasikannya, paling penting adalah belum menginvestigasikan teknologi berbasis data seperti learning analytic atau tadi educational data mining atau kecerdasan buatan untuk memetakan pola pembelajaran dan memprediksi perkembangan kreativitas peserta didik. Dan tadinya harusnya bagaimanapun data itu bisa kita gunakan atau menggunakan teknologi berbasis data science itu bisa kita gunakan untuk kenapa sih siswa ini menurun misalnya dalam setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, setiap project itu, atau dia kesusahannya di mana aja itu harusnya bisa kita antisipasi dengan menggunakan teknologi data science atau data mining. Nah setelah itu saya mendapatkan rencana pengembangannya itu usulan tujuan mengisi celah tadi ya, tadi mengisi celah episode tadi ada beberapa kata kunci yaitu educational data mining, learning analytic, dan data science. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya tahu apakah STMPBL efektif, tapi bisa memprediksi perkembangan kreativitas siswa secara real time dan melacak keberlanjutan secara lebih akurat. Jadi nggak menunggu di akhir penilaian baru kelihatan siapa yang gagal, siapa yang berhasil dalam sebuah project, tapi kita akan memantau setiap pergerakan siswa kita untuk real time. Jurnal lainnya itu ada pertama ada Creativity in Learning Analytic, Systematic Literature Review. Jadi bagaimana si jurnal ini sudah berhasil nih, dia fokusnya bagaimana learning analytic jurnal untuk mengukur dan meningkatkan kreativitas. Kedua, mengidentifikasi penggunaan data aktivitas belajar seperti log pembelajaran dan perilaku siswa untuk memahami kreativitas mereka. Terus jurnal selanjutnya yaitu tentang Scoping Review on the Role of Learning Analytic in Assessing and Fostering Creativity in Educational Context. Jadi di mana si jurnal ini fokusnya kepada learning analytic untuk mengukur kreativitas tadi, education data mining untuk mendeteksi pola berpikir kreatifnya siswa, visualisasi proses belajar kreativitas siswa. Jadi dia ada AI dan penggunaan data science-nya tersendiri. Selanjutnya ada jurnal juga dengan Decoding Student Cognitive Abilities, Comparative Study of Explainable AI Algorithm in Educational Data Mining. Nah, di sini jurnal ini malah lebih canggih lagi. Dia menggunakan AI atau XAI, Education Data Mining, untuk memprediksi kemampuan kognitif siswa menggunakan machine learning. Jadi dia hasilnya nanti faktor-faktor yang mempengaruhi siswa itu ketahuan. Terus menggunakan jadi kemampuan siswa itu diprediksi secara real time dengan tadi data-data yang bisa clustering, misalnya membuat clustering. Oh ini siswa yang kategori sedang, tinggi atau rendah tingkat keputusasaan mereka dalam mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya pengembangan potensi risetnya terdapat beberapa kata kunci yang saya dapat yaitu tentang STMPBL tentunya ataupun Educational Data Mining, ketiga ada Learning Analytic, dan keempat Explainable Artificial Intelligence. Jadi di mana dari 4 kata kunci ini bisa kita padukan menjadi beberapa research, yaitu membangun sebuah model yang tidak hanya mengukur hasil pembelajaran di akhir, tapi juga membangun model prediksi dan menjalankan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan si siswa itu sendiri. Misal memprediksi prestasi akademik siswa, student performance prediction, atau early warning system siswa beresiko, bisa beresiko putus sekolah, atau siswa beresiko yang lainnya. Education data science berbasis multi sekolah. Jadi saya mungkin bisa kedepannya membuat penelitian misalnya di dalam sebuah gugus sekolah, misalnya ada beberapa sekolah. Nah sekolah A, B, C, D tadi mempunyai data, pastinya data siswa masuk atau siswa keluar. Nah mungkin apakah punya karakteristik yang bersama atau berbeda di setiap sekolah, kenapa sih siswa itu bisa keluar
atau apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu putus sekolah. Nah, itu bisa kita kaji lagi menggunakan data science itu sendiri. Oke, sebelum saya tutup, jadi sebelumnya adalah banyak sekali sebenarnya harus kita pelajari tentang educational dari data tadi ini. Dari si 4 kata kunci ini bisa kita cari lagi jurnal-jurnal yang harus kita bahas lagi, apa sih tentang kategori-kategori ini ya. Nah, saya menggunakan aplikasi bernama Publish or Perish, di mana kita tuh bisa mencari jurnal-jurnal tentang kata kunci yang sudah kita dapat tadi. Misal ada Google Scholar, kita pengen keywordnya tentang tadi STEM PBL, terus educational data meaning, lalu ada juga learning analytics, terus ada juga explainable artificial intelligence, misalnya gitu kata kuncinya. Nah, dari keyword ini kita bisa menentukan nih jurnal-jurnal apa yang bisa kita baca. Bisa kita cari 50 jurnal teratas. Nah, tahunnya bisa kita atur juga di Publish or Perish ini. Saya banyak membaca jurnal dari sini, mencari jurnal maksudnya. Ini dari tahun 2025 sampai dengan 2026 kita ambil 2026. Nanti kita bisa search, kita akan mendapatkan ini kenapa nggak bisa, karena mungkin terlalu kecil. Kita coba ininya kita hapus aja. Tahunnya kita kurang banyak ya. Nah, ternyata kata kunci ini nih baru sedikit sekali tuh. Dengan STEM, PBL, Education, Data Meaning, dan Learning Analytics itu baru dikit banget di tahun 2025. Sampai dengan 2026 ini adalah tahun 2025 kita coba buka di Prancis kalau nggak salah ini. Nah, ini ada City Integration in STEAM Learning, fostering student creativity by making batik STEM pattern. Ini Indonesia ini. Orang Indonesia ini. Nah, kayak gini-gini nih, kita bisa mencari jurnal-jurnal. Misal kalau tadi ini kata-katanya mungkin dengan akurat banget ya, kita pengen kata kuncinya ini itu bisa juga. Tapi kalau nggak dapet ya bisa kita menggunakan di sini aja. Kita 2 kata kunci utama, yaitu educational data meaning dan learning analytics yang kita coba cari. Nah, lebih banyak lagi dia mendapatkan jurnal-jurnalnya ya, jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, ini kita bisa lihat nanti dia akan meranking si jurnal tersebut udah berapa banyak dikutip, terus berapa tahun misalnya ranknya. Nah, ini kayak gini. Bisa kita pertama ini ada data science juga. Kemudian tadi ada comprehensive survey on deep learning technique in educational data meaning. Jadi banyak paper-paper yang harus saya baca lagi untuk memperkuat penelitian saya tadi tentang educational data meaning ke depannya, begitu. Jadi saya tertarik untuk penelitian ke depannya adalah tentang educational data meaning. Bisa dari siswa SMK, saya pengen mengambil datanya nanti dari siswa SMK di beberapa sekolah swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan. Misalnya kenapa sih putus sekolah, ataupun mempengaruhi nilai-nilai apa saja si siswa itu mendapatkan meningkatkan prestasi dan lain-lain. Seperti itu. Saya kira cukup presentasi dari saya, Prima Putra, dengan 251012050082, program podcast sarjana teknik informatika S2 Universitas Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.